Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bambang Asihno. Video kali ini kita fokus pada turunan alkana atau derivat alkana dan gugus fungsi. Ini merupakan senyawa karbon, materi kimia SMA kelas 12 semester 2 pada awal. Untuk itu kita ikuti berikut ini tayangan video pada turunan alkana dan gugus fungsi. Konsep turunan alkana adalah alkana jika dikurangi dengan satu atom H, kemudian diganti dengan gugus fungsi, itulah yang disebut dengan turunan alkana. Alkana ini mempunyai rumus umum RH. Kemudian kalau ditambah dengan gugus fungsi, maka kemudian H ini diambil digantikan dengan gugus fungsi, maka hasilnya adalah R gugus fungsi. Inilah yang disebut dengan turunan alkana. Nah, pada pembahasan ini ada muncul istilah gugus fungsi. Apakah gugus fungsi itu? Jangan lupa klik subscribe. Gugus fungsi adalah gugusan atom atau kelompok atom yang terikat pada senyawa karbon dan menentukan sifat khas serta kereaktifan dari senyawa karbon yang mengikatnya. Jenis gugus fungsi adalah yang pertama OH, namanya hidroksi. Gugus fungsi O, oksi. Gugus fungsi CO, karbonil. Jadi kalau ditulis dengan struktur seperti ini, CO, disingkat CO. Kemudian aldehid, gugus fungsinya COH, COH. Gugus fungsi karboksilat, lambangnya COOH, COOH. Gugus fungsi ester, COO. Gugus fungsi amino, NH2. Gugus fungsi halogen, ini adalah X. Golongan 7A, FCl-BrI. Nah, lanjut. Contoh, seandainya alkana ini direaksikan dengan gugus fungsi hidroksi, kemudian H pada alkana kita ambil, digantikan dengan gugus fungsi hidroksi, maka hasilnya adalah ROH. Nah, ini alkana, ini gugus fungsi OH, ini adalah namanya alkanol atau alkohol. Inilah yang disebut dengan turunan alkana atau derivat alkana. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Yang kedua, jika alkana ditambah dengan gugus fungsi oksi, O, ini gugus fungsi O, oksi, diambil satu atom H dari alkana, kemudian gugus oksi masuk di dalam alkana, H kemudian lepas, maka akan menjadi ROR aksen. Nah, ini disebut dengan alkoksi alkana atau ether. Inilah yang disebut dengan turunan alkana atau derivat alkana. Karena dia berasal dari alkana, satu atom H diganti dengan gugus fungsi. Lanjut. Yang ketiga, suatu alkana RH ditambah dengan gugus fungsi aldehid, kemudian atom H pada alkana itu dilepaskan karena digantikan dengan gugus fungsi aldehid, maka rumusnya menjadi RCOH. RCOH ini namanya alkanaldehid atau aldehid. Nah, inilah juga termasuk turunan alkana atau derivat alkana. Yang keempat,
suatu alkana dengan rumus umum RH, ini alkana, ditambah dengan gugus fungsi CO, karbonil, gugus fungsi CO. Atom H pada alkana dilepas, digantikan dengan gugus karbonil, ini dilepas, sehingga menjadi rumus RCOR aksen. Namanya alkanon atau keton. Ini juga disebut dengan turunan alkana atau derivat alkana. Jangan lupa klik subscribe. Nomor 5. Suatu alkana dengan rumus RH ditambah dengan gugus fungsi COOH karboksilat, maka di sini seandainya H dari alkana itu digantikan dengan gugus fungsi karboksilat, hanya lepas, maka rumusnya menjadi RCOOH. Namanya asam alkanoat atau asam karboksilat. Asam alkanoat ini termasuk juga turunan alkana. Yang keenam, suatu alkana ditambah dengan gugus fungsi ester COO, maka atom H pada alkana akan lepas karena digantikan posisinya dengan gugus ester, sehingga rumusnya menjadi RCOOR aksen. Nah, ini namanya adalah alkil alkanoat ester atau ester. Ini juga termasuk dengan turunan alkana atau derivat alkana. Lanjut. Nomor 7. Suatu alkana ditambah dengan gugus fungsi halogen, satu atom H pada alkana akan dilepaskan, kedudukannya digantikan dengan halogen, dilepas, sehingga rumusnya menjadi Re. Ini namanya alkil halida atau haloalkana. Re juga termasuk derivat alkana atau turunan alkana. Nomor 6. Suatu alkana ditambah dengan gugus fungsi amino NH2, maka satu atom H akan digantikan oleh gugus fungsi amino. Dari alkana H akan dilepas, sehingga rumusnya menjadi RNH2, maka ini menjadi amino alkana atau amina. Ini juga termasuk turunan alkana atau derivat alkana. Untuk mengidentifikasi gugus fungsi, yang pertama, cara mengidentifikasi gugus fungsi OH dapat dilakukan, misalkan ini, menguji apakah di dalam larutan tersebut ada gugus fungsi OH. Misalkan ini suatu sampel larutan yang diuji. Kemudian sampel itu ditambahkan dengan logam Na. Jika terjadi gas, maka sampel terdapat gugus fungsi OH. Reaksinya, ini suatu alkohol dengan Na menjadi RO, Na menjadi gas H2. Cara yang kedua, selain dengan logam Na, juga bisa ditambahkan dengan PCl5. Setelah itu kemudian dicelupkan, ditambahkan kertas lakmus biru. Ya. Jika lakmus biru berubah menjadi merah, maka terdapat gugus fungsi OH. Reaksinya, ROH dengan PCl5 menghasilkan suatu asam HCl. HCl dengan lakmus biru, maka lakmus akan berubah menjadi merah. Lanjut. Bagaimana cara mengidentifikasi gugus fungsi aldehid? Bagaimana cara mengidentifikasi adanya gugus COH dalam suatu sampel? Ini misalkan sampel yang diuji, yang diduga mengandung COH, maka ditambahkan dengan pereaksi tolin. Jika terjadi cermin perak, maka sampel terdapat gugus fungsi COH. Reaksinya RCOH HgNO3 2 kali OH-. Nah, disinilah terjadi endapan perak yang menempel pada dinding tabung. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan cara menambah pereaksi Fehling.
ketegangan reaksi Fehling, maka jika terjadi endapan merah bata, ya, maka sampel tersebut terdapat gugus fungsi aldehid. Endapan merah bata itu dibentuk dari senyawa CU2O. Reaksinya dari RCOH, CuO plus RCOOH menjadi Cu2O. Ini endapan merah bata. Nah, di sini aldehid mengalami oksidasi. Artinya apa? Aldehid sebagai reduktor. Ini aldehid, ini sebagai reduktor. Lanjut. Nah, sekarang kita latihan. Senyawa berikut termasuk turunan alkana yang mana? Seperti ini, CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2, CH3. Kita lihat pembahasannya. Nah, CH3, CH2, CH2 ini termasuk R. R, kemudian yang sebelah kanan O ini juga R. Kita beri R aksen. Ini adalah gugus fungsi oksi. Nah, senyawa di atas berpola ROR aksen, sehingga termasuk kelompok ether. Yang kedua, senyawa berikut termasuk turunan alkana yang mana? Kita lihat pembahasannya. Kita lihat, ini ada gugus fungsi COO. Nah, maka di sebelah kiri ini termasuk R, alkil. Di sebelah kanan CH3, ini juga R. Untuk membedakan, maka diberi R aksen. Ada gugus fungsi COO, ester. Maka senyawa tersebut termasuk ester. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.